Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama kembali dalam rangka untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang ketujuh dari Kitabul Iman. Kita masih dalam kitab yang kedua, dalam bab yang ketujuh, hadis yang ke-13. Bab yang ketujuh, babun minal imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di antara keimanan adalah seorang menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Seorang menginginkan bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husain al-Muallim qala haddatsana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Perhatikan di sini Rasulullah SAW mengatakan la yu'min. Ada nafiyah, yaitu lam nafiyah. Penafian. Dan para ulama menjelaskan di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari. Bisa ingatkan ada buku Syarah Sahih Bukhari yang bisa menyaingi Fathul Barinya Ibnu Hajar. Bahkan dalam sebagian pembahasan lebih bagus Fathul Barinya Ibnu Rajab. Jadi Syarah Sahih Bukhari ada dua yang namanya Fathul Bari. Satu karangan Ibnu Hajar, yang satu karangan Ibnu Rajab. Ibnu Hajar bermadzhab Syafi'i, Ibnu Rajab bermadzhab Hambali. Dan ini syarah yang luar biasa yang bisa menyaingi Fathul Bari, bahkan terkadang dalam sebagian pembahasan lebih baik daripada Ibnu Hajar. Ya. La nafiyah. Dan Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan, tidaklah dinafikan iman kecuali karena meninggalkan perkara yang wajib. Tidak ada penafian dalam syariat kecuali karena meninggalkan perkara yang wajib. Kalau ada perkara yang sunnah ditinggalkan, maka tidak dinafikan sesuatu tersebut. Contoh, Rasulullah SAW bersabda misalnya, ya, la imana
liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Berarti amanah ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Kalau ada orang meninggalkan amanah, kita bisa bilang tidak ada iman bagimu. Berarti imannya tidak sempurna dan dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Meninggalkan amanah hukumnya dosa. Kenapa Rasulullah SAW menafikan iman dari orang yang tidak punya amanah? Paham? Semua penafian dalam syariat disebabkan karena ada suatu kewajiban yang ditinggalkan. Ya, contohnya lagi seperti kata Nabi SAW, la salata di hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kata Nabi SAW, tidak ada salat kalau ada makanan sudah hadir. Makanan sudah hadir, Anda sudah lapar, maka Anda harus makan dulu. Kalau Anda nekat salat sementara dalam kondisi lapar, makanan sudah hadir, berarti Anda berdosa. Paham? Paham atau tidak? Karena Nabi mengatakan tidak ada salat. Kalau ada salat kita tinggalkan perkara sunnah, misalnya seorang meninggalkan sebagian perkara sunnah dalam salat, maka tidak mungkin dinafikan tidak ada salat. Nabi atau syariat hanya boleh menafikan hakikat sesuatu kecuali kalau dalam sesuatu tersebut ada kewajiban yang ditinggalkan. Seandainya ada orang salat kemudian dia tidak kunut subuh, tidak boleh dikatakan kau belum salat. Kenapa? Yang ditinggalkan hanya perkara apa? Sunnah. Paham? Tapi kalau dia meninggalkan perkara yang wajib, baru kita bilang tidak ada salat. Kenapa? Kau salatnya masih enggak beres. Ada kewajiban yang kau tinggalkan. Sama, tidak ada salat tatkala makanan sudah hadir. Makanan sudah hadir dalam kondisi lapar, maka harus makan dulu meskipun ketinggalan salat berjamaah. Tapi jangan ngepas-ngepas ya. Masak istriku, kamu masak jam 11:30 ya. Pas ketika masak saya sedang lapar-laparnya pas azan. Jadi sengaja, ini enggak boleh kalau begitu. Ini kebetulan saja. Kemudian walau wa yudafi'ul akhbathan, dan tidak boleh juga dia salat dalam kondisi dia menahan buang angin atau buang air, lagi kebelet. Kemudian dia salat. Kalau dia sampai kebelet luar biasa sampai terganggu, maka harus dia batalkan salat. Ya. Kalau enggak dia akan gemetar dalam salatnya. Dan salat itu ya tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sibuk menahan-nahan kentutnya misalnya, menahan buang airnya, ya akhirnya dia tidak konsentrasi. Kalau gitu apa faedah salat tersebut? Dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Contoh, ada seorang yang Rasulullah SAW dikenal dengan hadis al-musi atau al-mu'i salatahu misalnya. Orang yang apa namanya salah dalam salatnya. Jadi ada orang datang masuk salat, masuk ke masjid, kemudian dia salat cepat, tidak tumakninah. Maka setelah itu dia beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik kembali salat lagi karena kau belum salat. Ini dalam penafian, lam tusalli. Kenapa Nabi memvonis dia belum salat atau tidak dianggap salat? Karena ada perkara-perkara wajib yang dia tinggalkan. Kalau seandainya dia hanya meninggalkan perkara sunnah, maka tidak akan dinafikan. Paham? Jadi Nabi hanya menafikan. Kenapa? Waktu dia salat cepat sekali. Cepat. Maka dia tidak tumakninah, dan tumakninah hukumnya wajib. Maka Nabi mengatakan kembalilah sesungguhnya kau belum salat. Jadi kesimpulannya yang diambil kesimpulan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari jilid pertama dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid ke-7 atau dalam Kitabul Iman, dia berkata tidak ada penafian dalam syariat tentang sesuatu kecuali karena ada kewajiban yang ditinggalkan dari sesuatu tersebut. Ya. Baik. Dari sini kita tahu merasa menghendaki bagi saudara kebaikan untuk kita menghendaki kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita suka untuk kita, itu hukumnya wajib. Itu hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah.
Hukumnya wajib. Anda harus menghendaki kebaikan bagi saudara Anda, kebaikan Anda suka untuk diri Anda. Bukan berarti kita punya mobil kita kasih dia, tidak. Tapi kalau kita punya mobil, kita ingin saudara kita juga punya mobil. Kalau kita sehat, kita ingin saudara kita juga apa? Sehat. Paham? Oleh karenanya banyak terjemahan hadis ini yang keliru. Sebagian orang menerjemahkan hadis ini dengan terjemahan, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ini berat. Paham? Dan bukan begitu lafal Nabi. Saya ulangi, banyak orang salah menerjemahkan hadis ini. Dia menerjemahkan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai apa? Dirinya. Oh, ini di luar kemampuan kita. Tapi kalau menghendaki kebaikan bagi saudara sebagaimana menghendaki kebaikan untuk diri kita, ini mungkin. Tahu bedanya enggak? Bedanya kalau kita mencintai saudara kita seperti diri kita kan susah. Kita punya motor, kita bagi dua motornya. Punya mobil, kita punya ATM bagi dua. Karena kita mencintai dia seperti mencintai diri kita. Itu derajat yang terlalu tinggi dan itu susah. Apalagi kalau tinggalkan berdosa. Tapi kalau ini masih mungkin kita hidupkan dalam diri kita. Kalau kita punya kebaikan, kita ingin saudara kita juga dapat kebaikan. Paham? Baik. Selanjutnya, ma di sini adalah ma al-mausulah. Al-mausulah. Berarti fatahum yufidul apa? Tufidul umum. Dalam riwayat yang lain ada tambahan minal khair. Dalam riwayat yang lain minal khair. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya berupa kebaikan. Dan kebaikan di sini sama, di sini umum, mencakup seluruh kebaikan, baik kebaikan duniawi maupun kebaikan ukhrawi. Ya, mencakup segala kebaikan. Sebagaimana Anda suka bisa belajar agama, Anda ingin juga orang belajar agama. Sebagaimana Anda suka Anda dapat hidayah, Anda juga sedih kalau saudara Anda dapat tertimpa atau mengalami atau terjerumus dalam kesesatan misalnya. Ya, Anda sedih kalau melihat saudara Anda terjerumus dalam bid'ah karena Anda suka Anda berada di atas sunnah. Sebagaimana saudara-saudara Anda juga ingin agar mereka mengenal apa? Mengenal sunnah. Ya. Perkara dunia maupun perkara akhirat, mencakup segala perkara. Ya. Oleh karenanya sungguh parah orang yang bahagia dengan kesedihan orang lain. Ya, lihat Nabi SAW mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha, yang paling rendah apa? Menghilangkan gangguan dari jalan. Seorang tidak ingin orang lain terkena gangguan ini. Sebagaimana dia tidak suka dia terkena gangguan ini, maka dia tinggalkan. Subhanallah. Ini keimanan. Tapi ada orang yang sebaliknya, dia pasang batu misalnya atau besi taruh di kaleng, dia ingin ada orang lewat terus tendang kesakitan kakinya. Begitu ada yang kesakitan dia ketawa. Ini parah ini. Ya, menderita di bahagia di atas penderitaan orang lain. Ini tidak benar. Baik. Jadi ma di sini umum, mengandung kebaikan dunia maupun kebaikan apa? Akhirat. Cakup apa? Kebaikan dunia, duniawi, dan kebaikan akhirat, ukhrawi. Dari sini kita tahu ya bahwasanya hadis ini benar-benar menafikan yang namanya hasad, dengki terhadap sama kaum muslimin. Karena hadis ini mengharuskan kita menghendaki kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kita menghendaki kebaikan bagi diri kita. Paham? Kalau orang kemudian hasad, dengki berarti imannya enggak beres. Berarti imannya enggak beres. Dan hadis-hadis yang mirip seperti ini banyak, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian apa? Saling mencintai.
Kemudian juga kata Rasulullah SAW, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Idza syakka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Perumpamaan seorang mukmin dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling lemah lembut seperti perumpamaan jasad yang satu. Kalau satu bagian jasad terasa sakit, maka yang lain juga akan merasakan apa? Sakit. Kenapa? Karena saling mencintai. Karena dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang dikehendaki untuk dirinya, dan dia tidak suka keburukan bagi saudaranya apa yang dia tidak sukai untuk dirinya. Oleh karenanya Ibnu Abbas pernah berkata, "Inni la amurru bil ayati minal Qur'an." Sungguhnya aku melewati satu ayat dalam Al-Qur'an, fa afhamuha. Kemudian saya paham makna ayat tersebut. Fa awaddu anna an-nasa kullahum fahimu minha ma afham. Aku ingin seluruh manusia paham ayat ini sebagaimana yang aku pahami. Ya, ini berarti menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang dia kehendaki untuk dirinya. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah berkata, "Waditu anna an-nasa kullahum ta'allamu hadzal ilma wa lam yunsab ilayya minhu syai'." Aku punya ilmu, kata Imam Syafi'i, dan aku berharap seluruh orang mempelajari ilmuku meskipun tidak dinisbahkan kepadaku. Yang penting mereka paham sebagaimana aku paham. Ini berarti menghendaki kebaikan ya bagi orang lain apa yang dia sukai untuk dirinya. Baik, dari sini kita tahu dibencinya perkara tampil beda. Ya. Perkara tampil beda. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83, kata Allah, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada." Dan itulah surga, kami jadikan surga tersebut bagi orang-orang yang tidak ingin ketinggian di atas muka bumi dan tidak ingin kerusakan. Maka ulu fil ardh, orang ingin tinggian, ingin top sendiri. Ini perkara yang dibenci. Perkara yang dibenci dan bertentangan dengan hadis ini. Bertentangan dengan hadis ini. Ada seorang ingin saya yang paling alim daripada yang lainnya. Bertentangan dengan hadis ini. Tidak boleh. Di sini Rasulullah mengatakan tidak beriman sama seorang sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Kalau dia alim, hendaknya dia ingin orang lain juga alim. Kalau dia bisa berdakwah, dia hendaknya ingin orang lain juga bisa berdakwah seperti dia. Kalau dia boleh jadi panitia pengajian, dia ingin banyak panitia pengajian yang lainnya. Ya. Jangan dia ingin tampil beda, ingin muncul sendiri, yang lain tidak boleh muncul. Itu bertentangan dengan ayat ini, bertentangan dengan ayat ini karena Allah mengatakan tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Inilah surga kami jadikan khusus buat orang-orang yang tidak suka ketinggian di atas muka bumi, tidak ingin tampil beda, top sendiri. Allah tidak suka. Tapi seorang berusaha yang lain juga seperti dia berusaha seperti itu. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW ya menjelaskan ya, man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama wa yumari bihi sufaha wa yasrifa ilaihi wujuhan nas falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menuntut ilmu supaya bisa menyaingi para ulama ya, supaya bisa mendebat orang-orang yang bodoh, supaya bisa orang-orang semuanya memperhatikan dia, maka siapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Maka seorang jangan punya perasaan saya ingin paling top, saya harus nomor satu. Enggak, jangan. Kalau Anda pintar, ingin semua orang juga pintar seperti Anda. Kalau Anda boleh berdakwah, ingin orang lain juga bisa berdakwah seperti Anda. Kalau Anda kaya, ingin semua orang kaya juga. Ya, jangan Anda ingin yang paling top nomor satu, karena bertentangan dengan hadis ini. Barang siapa yang tidak menghendaki kebaikan bagi saudaranya, kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya, berarti dalam dirinya ada hasad, ada dengki, ingin tampil beda, ingin muncul, berarti dia berdosa. Berarti dia berdosa karena perasaan menghendaki kebaikan bagi saudara seperti menghendaki kebaikan bagi diri sendiri, hukumnya apa? Wajib. Sudah saya jelaskan tadi. Hukumnya apa? Wajib. Bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Adapun seorang ternyata diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tampil beda dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Maka dia bersyukur kepada Allah, tapi dia ingin orang juga seperti dia. Tapi ternyata Allah beri khusus seperti dia. Hanya khusus untuk dia. Contoh Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wa la fakhar." Sungguhnya aku adalah pemimpin seluruh anak-anak Adam pada hari kiamat.
dan aku tidak sombong. Rasulullah SAW spesial, tidak ada yang sama dengan dia. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan hal ini karena itu keistimewaan beliau dan bukan dalam rangka untuk apa? Sombong. Wa ana awwalu syafi'in, dan aku adalah nabi pertama yang akan memberi syafaat. Wala fakhr, dan aku tidak sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Lau a'lamu ahadan a'lama bi kitabillahi minni tablughul maqdiyah la dhahabtu ilaihi atau la ataituhu." Kalau saya tahu ada orang yang lebih pintar daripada aku dalam masalah tafsir tentang ayat Allah dan bisa saya datangi dengan onta, maka saya akan datang, kata Ibnu Mas'ud. Dia ingin menunjukkan dia tatkala itu yang paling alim tentang apa? Al-Qur'an, tapi bukan dalam rangka untuk apa? Sombong, ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini mengajarkan kepada kita untuk menata hati kita. Jauhkan diri daripada hasad, daripada dengki, ya. Kalau kita punya kebaikan, kita ingin orang lain juga dapat kebaikan tersebut. Kalau kita tidak suka keburukan, maka kita juga jangan sampai orang lain terkena keburukan tersebut. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-14. Bab yang ke-8. Babun hubbur Rasuli sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu termasuk dari keimanan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syuaib. Dia menyebutkan sanadnya dari Abu Yaman, dari Syuaib. Qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya. Hadis berikutnya hadis 15 dengan makna yang sama, ya. Namun dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, kata Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam tahwil, wa qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Ya. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, dalam riwayat wan nasi ajma'in. Rasulullah SAW, tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain terbalik, min waladihi wa walidihi. Kalau di sini bab lebih aku lebih dia cintai daripada orang tuanya dan daripada anaknya. Sebenarnya mengatakan kenapa orang tua didahulukan? Karena setiap orang pasti punya orang tua, ya. Tapi tidak semua orang punya anak, betul atau tidak? Setiap orang pasti punya orang tua, tapi tidak semua orang punya anak. Oleh karenanya ada teka-teki, hewan apa yang dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan? Hewan apa? Ada yang tahu?
Ada yang tahu hewan apa yang bisa yang dilahirkan tapi tidak melahirkan? Ya. Ayam betina mati muda belum kawin. Apa hewan apa yang bisa ya dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan? Hewan apa? Semua hewan, bukan cuma mati muda, semuanya. Mau mati, mau tua, berhubungan, enggak berhubungan, tidak bisa punya. Hewan apakah itu? Hewan begol. Hewan apa? Begol. Tahu begol? Begol itu persilangan antara kuda dengan apa? Dengan keledai. Ya. Dia sendiri tidak bisa punya anak, tapi dia dilahirkan dari persilangan antara kuda dengan apa? Keledai. Jadi setiap orang pasti punya orang tua. Tidak mungkin dia lahir tanpa orang tua, tapi belum tentu seorang punya anak. Maka didahulukan orang tua terlebih dahulu. Ada yang mengatakan orang tua didahulukan terlebih dahulu karena dia lebih dahulu ada daripada anak. Sebagian riwayat anak dulu. Sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya dan orang tuanya. Kenapa? Karena anak lebih, seorang terkadang lebih ya cinta kepada anaknya daripada orang tuanya sendiri. Jadi ini kenyataan. Seorang udah menikah, udah punya anak, terkadang dia lebih cinta kepada anaknya, dia lupa orang tuanya. Padahal dia punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Nah, orang tua di sini mencakup waliduhu. Ini mencakup apa? Mencakup ayah dan ibu. Mencakup apa? Ayah dan ibu. Waladuhu juga demikian, mencakup anak laki-laki dan anak apa? Perempuan. Semua anak-anak. Ya. Mencakup umum. Waladuhu artinya anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh karenanya datang dalam riwayat Anas bin Malik, kalau yang pertama ini hadis Abu Hurairah, yang ini hadis Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan nasi ajmain." Bahkan dia lebih cintai diriku daripada seluruh manusia, daripada seluruh manusia termasuk dirinya sendiri. Termasuk dirinya sendiri. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Kata Umar, "Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali daripada diriku." Dan ini suatu yang tabii. Seorang lebih cinta kepada dirinya daripada orang lain. Kata Umar, semua engkau lebih saya cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Saya lebih cinta diri saya daripada engkau, wahai Rasulullah. Ini perkara yang wajar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La Umar, belum Umar, kau belum beriman. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Imanmu baru sempurna kalau kau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri, wahai Umar. Maka Umar berkata, "Al-an ya Rasulullah, sekarang la anta ahabba ilayya min nafsi." Sekarang kau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Baik. Kenapa Nabi SAW harus kita lebih cintai daripada seluruh manusia? Ini pertanyaan yang harus kita pikirkan. Kenapa sampai diwajibkan? Ya, bahkan mencintai Nabi SAW wajib. Ya. Orang yang mendahulukan cintanya kepada perkara dunia daripada Nabi SAW maka dia berdosa. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri." Kata Allah, katakanlah, kalau ternyata ya orang tua kalian dan anak-anak kalian atau istri-istri kalian atau saudara-saudara kalian atau rumah-rumah kalian atau perdagangan kalian atau kabilah kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalan Allah, kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi kita, ya. Tidak boleh seorang mendahulukan kecintaan terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap istri, terhadap keluarga, terhadap rumah, terhadap perdagangan, terhadap harta lebih daripada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengedepankan kecintaan dunia, ya, termasuk di antara kecintaan terhadap kerabatnya daripada kecintaan kepada Nabi, maka dia diancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita harus lebih mencintai Nabi daripada yang lainnya? Jawabannya, kita mencintai seorang karena dia punya jasa kepada kita. Kenapa kita cinta kepada orang tua kita? Karena kita tahu orang tua kita berjasa, terutama ibu yang mengandung, ya.
Kenapa sampai ibu disebut 3 kali oleh kata para ulama? Waktu Rasulullah SAW tanya, ada sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, man haqqun nasi bi sahabati? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama untuk saya berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Dia bertanya lagi, kenapa ya Rasulullah? Kemudian siapa? Kata Rasulullah SAW, ummuka. 2 kali, ibumu. Tsumma man ya Rasulullah? Kemudian siapa? Kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Keempat baru kata Rasulullah SAW, abuka, baru ayahmu. Ingat ya, ini ibu 3, ini ibu yang 1, bukan 3 ibu ya. Jangan sampai ada orang bertanya, Ustaz, ini dalil boleh kita punya istri 3? Karena Rasulullah SAW mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Berarti anak saya harus punya istri ibu 3, Ustaz. Enggak. Ini ibu yang 1 cuma diulang-ulang 3 kali. Karena saya punya teman ada, saya ketemu teman di salah sebuah kota dan dia selalu ngajak anaknya bahasa Arab. Waktu di depan saya dia tanya sama anaknya, "Ini ngomong Arab, coba ngomong Arab." Kata dia kepada anaknya, "Kam ummuk, berapa ibumu?" katanya. Pertanyaan pertama, berapa ibumu? Pertanyaannya 1. Jadi kenapa ibu sampai diulang 3 kali? Sebab Allah mengatakan diulang 3 kali karena ibu mengalami penderitaan 3 penderitaan. Pertama, tatkala hamil dia menderita. Kemudian tatkala melahirkan juga dia mengalami apa? Penderitaan. Kemudian tatkala menyusui dia juga mengalami apa? Penderitaan. Karena 3 penderitaan ini maka diulang sampai 3 kali. Ini pendapat sebagian ulama. Makanya kita lebih cinta kepada ibu daripada ayah. Ini secara umum seperti itu. Kenapa? Karena jasa ibu lebih besar daripada ayah kepada kita. Ya. Baru kemudian ayah. Semakin besar jasa seorang kepada kita, kita semakin mencintainya. Makanya kata Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ada orang punya jasa sama kita, otomatis kita cinta sama dia. Itu sudah otomatis, manusiawi. Kalau Anda punya teman 2 orang, yang satu sama-sama baik, tapi yang satunya suka neraktir gratis, Anda lebih cinta kepada yang mana? Yang traktir itu jelas, Anda manusia. Ya, Anda bisa membedakan mana yang tukang traktir, mana yang pelit. Anda bisa bedakan. Maka Anda pun lebih sayang kepada yang sering traktir. Ya. Karena dia punya jasa kepada kita. Itu manusia. Makanya kata seorang penyair, ya, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Fatalama sta'badal insana al-ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang lain, maka kau akan menghambakan hatinya, kau akan menarik hatinya. Betapa kuat perbuatan baik akan menarik hati seseorang. Nah, semakin besar jasa seseorang kepada kita, kita semakin cinta kepada dia. Nah, ternyata jasa yang paling besar jasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang akan mengenal indahnya Islam, merasakan kebahagiaan. Dengan mengenal sunnah, kita hidup tenteram, kita hidup terarah, ya, hidup kayaknya ada arti, ada tujuan. Kita rasakan kebahagiaan. Waktu kita masih di zaman jahiliyah, masih bermaksiat, jauh dari jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita merasakan kesengsaraan. Sekarang dengan mengenal ajaran Nabi, kita merasa bahagia, merasa tentram. Itu jasa yang luar biasa. Belum lagi di akhirat. Barang siapa mengikuti jalan Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, yang abadi, dan dia akan terselamatkan dari azab yang terpedih, yang abadi. Dengan mengikuti jalan Nabi SAW. Sementara Rasulullah SAW luar biasa perjuangannya. Ya. Diusir oleh kaumnya. Demi siapa? Demi kita. Rasulullah SAW ya, sampai dihina oleh kaumnya. Dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Dikatakan orang gila, dikatakan pendusta, dikatakan ya orang keluar dari tradisi nenek moyangnya, dikatakan penyihir, dikatakan tukang sihir. Ya. Kita saja meskipun diusir-usir oleh sebagian orang, masih belum pernah dikatakan penyihir. Belum pernah. Alhamdulillah. Ya. Belum pernah kita dikatakan dukun. Nabi pernah dikatakan dukun. Nabi pernah dikatakan pendusta. Ya, Nabi dikatakan orang gila. Nabi dikatakan sinting, kita enggak pernah, alhamdulillah, ya. Meskipun mungkin dikatakan pendusta, mungkin dikatakan sesat, tapi belum sampai pada seperti yang dialami oleh Nabi SAW. Apalagi diusir oleh kaumnya. Padahal betapa banyak istilahnya kenangan yang indah di kota Mekah. Rasulullah SAW lahir di sana, orang tuanya di sana, menikah di sana dengan istrinya Khadijah, ya. Kemudian dia harus tinggalkan itu semua karena demi Islam. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengingat akan hal ini, maka dia tahu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan mencintai beliau daripada yang lainnya. Karena Nabi adalah memiliki jasa yang terbesar bagi setiap orang Islam. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan mencintai Nabi, ya,
adalah cinta yang kita usahakan. Dan mustahil kita bisa cinta kepada Nabi kecuali kita dengan lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin mengamalkan hadis ini, tidak akan sempurna iman seorang sampai Nabi lebih dia cintai daripada dirinya, daripada orang tuanya, daripada anaknya. Tidak mungkin Anda bisa mencintai Nabi seperti itu kecuali kalau Anda belajar tentang syariat Islam, tentang bagaimana akhlak Nabi yang mulia, tentang bagaimana perangai Nabi, tentang bagaimana syariatnya, tentang bagaimana perjuangannya. Baru Anda bisa mengamalkan hadis ini. Kalau Anda mengatakan, "Oh, saya cinta kepada Nabi," tapi cinta umum saja, tidak cinta yang lebih detail. Semua muslim saya rasa cinta kepada Nabi SAW. Dia ngerti Rasulullah SAW adalah seorang yang hebat, setiap muslim. Tapi menjadikan Nabi lebih dia cintai daripada yang lainnya, ya, daripada dirinya, daripada orang tuanya, daripada anaknya, maka ini butuh pendalaman. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka seorang harus belajar. Mustahil dia bisa cinta kepada Nabi dengan cinta yang luar biasa kalau dia tidak mempelajari sabda-sabda Nabi, tidak mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, ya, tidak mempelajari tentang akhlak Rasulullah SAW. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan bab ke-9. Bab ke-9 babun halawatul iman. Bab tentang manisnya iman. Manisnya iman. Hadis yang ke-16 kata Imam Al-Bukhari qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna. Berkata Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Telah menyampaikan kepada kami Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Qala haddatsana Ayyub. Ya. Telah menyampaikan kepada kami Ayyub an Abi Qilabah, dari Abu Qilabah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, antum sering dengar qala haddatsana, qala akhbarani, akhbarana, haddatsana, itu semua ada bedanya. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya saya akan jelaskan tentang bedanya apa haddatsani, haddatsana, akhbarani, akhbarana, itu ada bedanya semuanya. Ya, tidak sama. Makanya para ulama dulu detail kenapa disebut haddatsana, kapan dikatakan haddatsana, kapan dikatakan haddatsani. Menyampaikan kepada kami, menyampaikan kepada aku. Akhbarana mengabarkan kepada kami, mengabarkan kepadaku. Dari, ini semuanya ada perbedaannya. Insyaallah ada kesempatan pekan depan saya akan jelaskan. Baik, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara yang jika 3 perkara tersebut berada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang selainnya. Kemudian yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidak mencintai seorang hamba, orang lain kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci kalau dilemparkan dalam neraka jahanam. Baik, kita tuliskan hadis ini, ya. Kata Nabi SAW, salasun, 3 perkara. Man kunna fihi, barang siapa yang 3 perkara ini ada padanya, wajada halawatul iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Perkara pertama apa? Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbul mar'a. Dia mencintai seorang la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Yang ketiga, an yakraha apa? An yauda fil kufri kama yakrah an yukdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali ke kufuran sebagaimana dia benci kalau dilemparkan dalam neraka jahanam. Kalau 3 perkara ini terkumpulkan pada seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Kata para ulama, iman itu ada rasanya.
dirasakan oleh hati. Hati merasakan manisnya iman. Sebagaimana makanan dan minuman bisa dirasakan oleh lidah. Tetapi kapan seorang bisa merasakan manisnya makanan dan lezatnya minuman tatkala dia dalam kondisi sehat? Kalau dia sehat maka dia bisa merasakan enaknya makanan dan manisnya minuman. Tapi kalau dia sakit, semua terasa pahit. Semua terasa pahit. Nah, demikian juga hati seorang, kalau hatinya benar, hatinya sehat, dia akan mudah merasakan manisnya iman. Dia akan merasa kelezatan beribadah. Dia akan merasakan kelezatan baca Quran, kelezatan salat malam, kelezatan ikut pengajian. Kenapa? Hatinya masih sehat. Tapi kalau hatinya sakit, dia tidak betah dengan itu semua. Ya, dia tidak merasa lezat dengan baca Quran. Ya, dia terburu-buru baca Al-Quran dan macam-macam. Maka seorang kalau tidak merasakan kelezatan keimanan, maka hendaknya dia perbaiki hatinya. Berarti hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Wuhaib bin Al-Ward pernah ditanya, "Hal yajidu ta'mal iman man ya'sillah?" Wahai Wuhaib bin Al-Ward, apakah seorang yang bermaksiat kepada Allah merasakan manisnya iman? Kata beliau, "La, orang yang bermaksiat kepada Allah tidak akan merasakan manisnya iman. Wala man hamma bil ma'siyah, bahkan orang yang ingin bermaksiat belum melakukan juga tidak akan merasakan manisnya iman." Maka seorang harus memperbaiki hatinya. Kalau dia tidak tentram dalam ibadah, tidak lezat dalam ibadah, berarti hatinya bermasalah. Maka hendaknya dia perbaiki hatinya. Dan masing-masing kita hendaknya mengenali tentang imannya. Seorang yang faqih, kata sebagian salaf, seorang yang faqih, yang cerdas, yang mengetahui kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Dia tahu kapan imannya sedang naik, maka dia berusaha mempertahankan. Dan dia tahu kapan imannya turun, kapan sedang dia merasa lemah, berarti dia perbaiki. Jangan sampai dia terjatuh kedua kali. Ini orang cerdas. Jadi selalu perbaiki imannya. Di antara tanda imannya naik, dia merasa lezat. Dia baca Quran, ikut pengajian, salat malam, ya, bersedekah dia merasa lezat, ya. Maka ini berarti membantu orang lain merasa lezat, berbakti kepada orang tua dia merasakan kelezatan. Ini berarti imannya lagi, hatinya lagi benar, hatinya lagi sehat. Maka pertahankan hal tersebut. Ya. Baik, yang pertama, seorang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya. Dan ini, seperti saya katakan tadi, tidak mungkin seorang bisa cinta kepada Nabi, ya, kecuali dengan mengenal perangai Nabi, akhlak Nabi, mengenal hadis-hadis Nabi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Sulit seorang mengaku cinta kepada Allah, tapi kemudian dia benar-benar cinta kepada Allah kecuali kalau dia mengenal sifat-sifat Allah, mempelajari sifat-sifat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul rasa cintanya kepada Allah. Tapi kalau seorang ngaku saya sangat cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rabb saya, tetapi baca Quran tidak pernah ikut pengajian, ya, terus bagaimana dia mau cinta kepada Allah? Omong kosong. Apalagi kalau dia bermaksiat kepada Allah terus ngaku cinta kepada Allah, ya ini enggak benar, ya. Kata seorang penyair, ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu. Ya, engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau menyangka engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadza muhalun fil qiyasi badi'un. Ini suatu perkara yang mustahil dan sangat aneh. Lau kunta shadiqan fi hubbihi la ata'tahu. Kalau kau ternyata benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, la ata'tahu, kau tentu akan taat kepada Allah. Innal muhibba liman ahabba muti'u. Ini perkataan yang indah. Sungguhnya orang yang mencintai, dia pasti taat kepada orang yang dia cintai. Benar atau tidak? Kalau Anda cinta kepada istri, disuruh istri pasti nurut. Benar atau tidak? Kalau Anda enggak nurut, berarti cinta Anda sedang goyang. Demikian juga seorang wanita kalau cinta kepada suaminya, nurut kepada suaminya. Kalau disuruh suami malah dibentak-bentak suami, cintanya dipertanyakan. Ya, saya cinta sama kamu. Cinta tapi marah-marah itu namanya cinta apa itu? Karena innal muhibba liman ahabba muti'u. Ini kaidah, seorang yang mencintai harusnya dia taat kepada orang yang dia cintai. Ya. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua derajat kata para ulama. Derajat pertama yang wajib. Cinta yang menjadikan Anda meninggalkan perkara yang haram dan melakukan perkara yang wajib. Dan cinta yang kedua yang mustahab. Itu lebih daripada itu, bukan hanya sekedar meninggalkan yang haram dan menjalankan yang wajib, tapi Anda selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana perkataan dalam hadis qudsi kata Allah, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku cinta kepadanya.
Berarti dia cinta kepada Allah, makanya dia tidak puas hanya dengan yang wajib. Tapi dia berusaha menjalankan yang lain. Dia ingin baca Quran, dia ingin sholat sunnah, dia tidak hanya cukup bayar zakat, tapi dia juga sedekah. Ini menunjukkan dia cinta kepada Allah. Buktinya dia melakukan yang sunnah-sunnah juga. Ini tingkatan yang mustahab. Tapi kalau tingkatan yang dasar, yaitu dia cinta yang buat dia menjalankan yang kewajiban dan meninggalkan yang haram. Kita azan dulu salat, insyaallah kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tersisa satu hadis, insyaallah kita akan selesaikan ya pada malam hari ini ya. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya ada 3 perkara yang seorang tidak akan merasakan manisnya keimanan kecuali terkumpul padanya 3 perkara ini. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya ya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW menggandengkan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasulullah ya. Kenapa? Karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW adalah 2 perkara yang saling melazimi. Tidak mungkin orang cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasulullah. Tidak mungkin orang cinta kepada Rasulullah tidak cinta kepada Allah. Makanya waktu orang-orang Yahudi berkata, mereka ngaku cinta kepada Allah. Ya? Allah dustakan cinta mereka. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang Yahudi Nasrani, kami adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Allah bantah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Kalau kalian dicintai oleh Allah, kenapa sebagian kalian diazab oleh Allah? Bukan kalian yang moyang kalian ada yang diazab, ada yang dijadikan monyet, dijadikan babi. Ya, itu dicintai oleh Allah kok diazab? Enggak mungkin. Bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian adalah manusia biasa sebagaimana yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dicintai, bisa juga tidak dicintai. Demikian juga tatkala ada sebagian orang ngaku cinta kepada Allah, maka Allah turunkan suatu ayat dalam surat Ali Imran yang dikenal dengan ayatul imtihan, ayat ujian. Yaitu qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, syaratnya ikuti aku. Di sini ada keterkaitan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak mungkin dipisahkan. Tidak mungkin dipisahkan. Makanya dalam hadis ini ya Rasulullah SAW mengatakan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Digabungkan dalam satu dhamir. Kata ganti keduanya kata Nabi. Karena kedua cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi tidak bisa dipisahkan. Percuma orang Nasrani cinta kepada Allah, orang Yahudi cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Nabi. Cinta mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Dan bukti cinta kepada Nabi adalah fattabi'uni, ikutilah aku. Dan ini suatu yang logis. Banyak orang ngaku cinta kepada Nabi dan kita dituntut cinta kepada Nabi. Mana buktinya? Buktinya sederhana, kalian ikut Nabi. Kalau kalian ngaku-ngaku cinta kepada Nabi ternyata bikin ibadah baru, apa buktinya? Ya, apa buktinya? Kalau saya cinta kepada misalnya ada orang cinta kepada seorang artis, dia ikuti seluruh gaya artis tersebut. Sabda-sabda artis tersebut dia hafalkan dalam lagu-laguannya. Ya, sabda-sabdanya dia hafal. Gayanya dia hafal, model rambutnya dia hafal, tatonya di sini dia ikut tatonya, ya. Tapi cinta kepada Nabi, hadis-hadis tidak dihafalkan. Yang dihafalkan hadis-hadis dhaif dan palsu. Terus cinta kepada Nabi gimana? Ya. Laula ana ma khalaqtul aflaq. Dalam hadis katanya Allah berkata kalau bukan engkau wahai Muhammad aku tidak akan ciptakan alam semesta. Hadis palsu. Itu dihafalkan. Hadis yang sahih tidak dihafalkan. Kemudian juga ternyata tidak mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi bikin tata cara sendiri. Kata seorang salaf, "Lau stata'ta an tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya pakai. Ada enggak garuk kepala ada dalilnya? Cari dalilnya, artinya berusaha engkau bertindak pakai apa? Pakai dalil. Adapun seorang aku cinta kepada Nabi tapi tidak mutaba'ah malah bikin acara sendiri,
ya, menyaingi acara Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap petunjuk Nabi kurang sempurna, dia bikin sendiri, ya. Ini berarti dia tidak cinta kepada Nabi. Ini dalil yang sangat logis. Makanya fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Baik. Yang pertama kita selesai. Kita bicara yang kedua. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu yang disebut dengan al-mahabbatu fillah, al-hubbu fillah. Kata Rasulullah SAW, awsaqu ural iman, tali yang Islam yang paling kuat, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Oleh karena cinta karena Allah ini amalan luar biasa, jangan dianggap sepele. Akan datang hadis-hadis menjelaskan pada hari kiamat kelak ada 7 orang dinaungi oleh Allah, di antaranya rajulani tahabba fillah, 2 orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan cinta karena Allah, ya, cinta karena Allah artinya dia tidak mencintai orang tersebut karena dunianya sama sekali. Dia tidak mencintai orang tersebut tapi karena ketaatannya. Ada orang mencintai orang lain, kenapa? Karena satu suku, karena satu saudara, seayah dan seibu, kandung, dia cinta. Wajar, itu cinta yang dibolehkan, cinta yang dianjurkan, tapi itu bukan cinta karena Allah. Ada orang cinta kepada sama orang lain, kenapa? Karena hobinya sama-sama suka main bola, sama-sama suka ini, sama-sama saya cinta sama dia. Kenapa? Hobinya sama. Ya. Kenapa saya cinta sama dia? Karena saya sering ketemu di restoran sama dia, hobi makannya sama misalnya. Jadi itu semua saya cinta sama dia. Kenapa? Karena bisnis. Itu bukan cinta karena Allah. Cinta karena Allah yaitu adalah cinta karena Allah, memang bukan karena perkara dunia. Tapi Anda melihat dia taat kepada Allah, Anda melihat dia takut kepada maksiat, Anda cinta kepada dia. Berarti Anda cinta dia karena Allah. Seperti perkataan seorang penyair, apa? Kata seorang penyair yang dikenal dengan Majnun Laila, ya, kata dia, amurru ala diyari Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidar, wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Kata dia, aku melewati suatu kampung, kampungnya si Laila. Aku pun mulai mencium tembok-tembok yang ada di kampung Laila. Saya cium tembok-tembok tersebut bukan karena cinta kepada tembok, tapi cinta yang di balik tembok. Paham? Maksud hati mencium Laila, apa daya bibir tak sampai kena tembok maksudnya. Itu namanya dia mencium tembok bukan karena temboknya, tapi karena si Laila. Itu namanya cinta karena, paham? Saya dekat dengan dia, saya berbicara dengan dia, saya duduk bermajelis sama dia. Kenapa? Karena saya cinta dia karena Allah, bukan karena perkara dunia sama sekali. Ini luar biasa pahalanya. Makanya di akhirat kelak Allah mengatakan, ya, Allah mencari-cari orang yang seperti ini. Ainal mutahabbuna bi jalali, al yauma udhilluhu, ya, fi yaumi la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin pamerkan mereka. Allah ingin, ya, mengsohorkan mereka. Ya, oleh karenanya seorang berusaha mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada adab-adabnya, insyaallah lain kali kita akan bahas jika pada waktunya. Tetapi di antara bukti seorang cinta kepada Allah, ya, saya bacakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia berkata, qala Yahya bin Mu'ad, ya, berkata Yahya bin Mu'ad, haqiqatul hubbi fillah an la yazida bil birri wa la yanqusa bil jafa. Seorang cinta kepada orang karena Allah tidak bertambah dengan kebaikan orang tersebut dan tidak berkurang karena orang tersebut kurang baik. Tapi dia benar-benar karena orang itu taat kepada Allah. Ini susah memang, tapi seorang berusaha mengikhlaskan niatnya. Dia mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara buktinya juga kata para ulama, kalau ada masalah dengan orang tersebut, kita tidak langsung benci kepada dia. Kalau kita langsung benci kepada dia, putuskan hubungan, berarti selama ini hubungan kita perkara duniawi, bukan perkara karena Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia tempatnya salah dan benar, ya. Ini ibadah sangat mulia, tapi tidak semua orang bisa menjalankannya. Tidak semua orang bisa menjalankannya. Tapi yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Seorang benci untuk kembali ke kufuran sebagaimana benci untuk dilemparkan dalam neraka jahanam. Yaitu seorang tidak suka untuk bermaksiat. Makanya Allah mengatakan wa qarraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka benci terhadap kekufuran, benci terhadap kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Dan kata Ibnu Rajab, saya bacakan perkataannya dalam Fathul Bari versi Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau,
ketahuilah wa'lam anna al-qadra al-wajib min karahatil kufri wal fusuq wal isyan huwa an yanfura min dzalika wa yataba'ada anhu juhdahu. Yang dimaksud dengan kadar minimal yang wajib benci terhadap kekufuran, yaitu seorang benci terhadap kufuran, kefasikan dan kemaksiatan, yaitu seorang menjauh dari kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan dan berusaha menjauhkan diri semaksimal mungkin. Wa ya'zim an la yulabisa syai'an minhu juhdahu. Dan dia berusaha untuk tidak melakukan kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan sebisa mungkin. Li ilmihi bi sakhatillahi lahu wa ghadabihi ala ahlihi. Karena dia tahu Allah murka kepada orang yang melakukan maksiat. Karena dia tahu Allah benci, ya. Allah marah kepada orang yang melakukan maksiat. Titik, kata dia, ini kadar yang wajib. Kemudian kata beliau, fa amma mailut taba ila ma yamilu min dzalika khususan liman i'tadahu thumma taba minhu. Adapun kecenderungan hati suka dengan maksiat, ya. Terutama orang yang dahulunya pernah melakukan maksiat kemudian sadar, kemudian tobat. Masih ada sisa-sisanya. Sebagian orang, ya, dulu pemain musik yang handal. Dan dia bertahun-tahun main musik, kemudian dia bertobat kepada Allah. Ya, dia masih suka musik, ya, itu tidak? Dia masih suka musik, ya. Terutama lagu-lagu lama. itu suatu yang tabiat, ya. Menjadikan kita benci itu agak susah, ya. Ya, saya benci tapi kepalanya goyang, ya sama aja berjumpa. Dan itu susah. Makanya itu kata Ibnu Rajab. Adapun kecondongan hati, terutama orang yang dulu pernah melakukannya kemudian dia bertobat, ya, fala yu'akhadhu bihi, ya, maka orang ini tidak disiksa oleh Allah, tidak berdosa. Idza lam yaqdir ala izalati, kalau tidak mampu untuk menghilangkan rasa suka tersebut. Gimana? Tabiat dia suka, bagaimana lagi? Ya. Walihada madahallahu man nahan nafsa anil hawa. Oleh karenanya Allah memuji orang yang menahan dirinya daripada mengikuti hawa nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Rabbnya kemudian dia mencegah hawa nafsunya, berarti dia ada kecenderungan tapi dia lawan. Ini dapat pahala. Dia suka dengan musik tapi dia tinggalkan. Bukan berarti dia jadi tidak suka, dia tetap suka. Namanya manusia. Dia suka ada musik enak dia dengar, apalagi lagu-lagu lama. Lagu-lagu baru kita enggak suka. Lagu-lagu lama ini jadi masalah, ya. Saya pernah makan di satu restoran, ya, sama sebagian ikhwan, tahu-tahu putar lagu lama. Lagi berikutnya lagu lama lagi. Semuanya lagu saya hafal. Repot. Dan susahnya lagu-lagu lama itu kalau disentil satu nada jadi teringat semua, murajaahnya gampang. Betul atau tidak? Ya alhamdulillah. Tapi kita mau bagaimana, ya sudah, suruh kecilin enggak mau dikecilin. Yang mematikan enggak mau, ya, cuma kecilin aja. Jadi, ya, saking begitunya susah orang meninggalkan main musik sampai ada orang datang sama saya, Ustaz, semuanya haram enggak apa-apa Ustaz. Gitar haram, seruling haram, cuma organ. Kalau ada enggak dalilnya halal organ? Kenapa dia tidak bisa meninggalkan organ? Dia tidak main tapi dia gatal ingin main, ya. Maksud saya, ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau ada kecenderungan, ya, kita benci dengan kemaksiatan, tapi itu manusiawi. Seorang tidak mungkin terkadang tidak bisa untuk menghilangkannya, tapi dia lawan. Makanya Allah memuji orang yang melawan hawa nafsunya. Ya, sama. Ada orang misalnya dia kecanduan misalnya nonton film porno. Dia tidak bisa lepaskan, tapi dia harus lawan. Dia lewat cewek cantik semua orang suka. Tapi dia lawan hawa nafsunya, ya. Harus lawan hawa nafsunya. Ini Allah, dan ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah muji orang yang seperti ini. Ya, memang berat tetapi dia harus lawan. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya, an qaumin yashtahuna al-ma'asi wa la ya'malun, tentang suatu kaum yang mereka ingin bermaksiat, bersyahwat untuk melakukan maksiat, tapi mereka tidak jadi melakukannya, mereka lawan. Apa kata Umar? Ulaika, dia bacakan firman Allah, ya, ulaika alladziina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Itulah orang-orang yang hati mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia pilih apa? Ketakwaan. Kata Allah, lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Jadi melawan syahwat itu perjuangan. Jadi, tapi kalau seorang sudah sampai pada tingkatan yang tinggi, maka seluruh maksiat dia benci. Ya, seluruh maksiat dia benci. Sebagian orang benci kepada maksiat secara umum, namun ada sebagian maksiat yang dia belum bisa melepaskannya, tapi dia harus lawan. Tapi maksiat yang lain seperti saya katakan, orang pemain musik,
Maksiat yang lain, khamr dia benci, rokok dia benci, ya zina dia tidak suka, dia benci semua. Tapi untuk musik dia masih sayang. Artinya apa? Masih ada kecenderungan hati. Dia berdosa tidak berdosa, yang penting dia lawan. Dia berusaha, ya. Yang penting dia lawan dan dia berusaha. Kalau dia kemudian melaksanakan baru dia bermaksiat. Tapi kalau dia tidak suka, dia benci, maka ini tidak mengapa. Nah, ada orang yang sudah sampai pada tingkatan benci maksiat, seperti Nabi Yusuf alaihissalam waktu dirayu oleh para wanita. Bayangkan, namanya laki suka dengan wanita, dirayu oleh banyak wanita, maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Kata dia, Rabbku, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Lebih baik saya di penjara beribadah kepada Allah daripada memenuhi hasrat mereka. Ya. Kenapa? Kata para ulama, Nabi Yusuf berlezat-lezat, memilih kelezatan bertaat kepada Allah daripada kelezatan maksiat. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana mencintai fulan karena dia taat tapi saya tidak bersahabat akrab dengan dia. Apakah saya termasuk orang yang mencintai karena Allah? Insyaallah Anda mencintai seorang karena Allah, karena tidak disyaratkan ada timbal balik. Karena persahabatan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Harus ada kecocokan dan yang lainnya. Ya, bisa jadi seorang mencintai orang lain karena Allah murni, ya meskipun orang tersebut mungkin tidak kenal dia. Sehingga disunahkan kita mencintai para anbiya, kita mencintai para rasul, mencintai Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Yunus. Kita mencintai para ulama, mencintai orang-orang salihin, ya, karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk orang yang tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat yang baik, yang lebih nikmat dari nikmat yang saya dapat. Saya sudah mencoba untuk menolak sifat ini, tapi terkadang masih sering muncul. Bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Cara mengatasinya, taulah ini namanya hasad. Namanya hasad. Dan dalam hadis yang dhaif, tapi maknanya benar, kata Nabi SAW, innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulul an-nar al-hataba. Sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, membakar kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Api kalau sudah membakar kayu, cepat sekali kayu tersebut terbakar. Dan hasad pun demikian. Orang kalau sudah hasad, dia tersiksa. Yang pertama dia siksa dirinya sendiri. Ya, dia siksa dirinya. Kenapa? Dia tidak senang melihat orang lebih dapat nikmat daripada dia. Sehingga dia siksa dirinya. Dia tidak bisa merubah kondisi. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin orang itu miskin, orang itu tetap aja kaya, ya. Dia berdoa, ya Allah miskinkan dia, juga Allah tidak kabulkan. Dia percuma. Dia menyiksa dirinya, ya. Ngapain dia menyiksa dirinya? Ya. Dan dia ingat yang membagi harta tersebut Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami yang membagi-bagikan kepada mereka kehidupan mereka di dunia. Kalau Anda tahu yang membagi Allah, ngapain Anda protes? Allah yang kasih dia mungkin mobilnya 2, ente pakai sepeda motor. Allah yang kasih dia mobil 2, bukan siapa-siapa, Allah yang kasih. Apakah Anda protes kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang yang hasad itu menyiksa dirinya. Ya, dan saya katakan sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya la yakhlu jasadun min hasad, walakinnal laim yubdi wal karim yukhfi. Tidak ada satu jasad pun, tidak ada satu tubuh pun yang selamat dari jasad. Setiap kita yang selamat dari hasad. Setiap kita pernah tertimpa apa? Hasad. Tanpa terkecuali. Ya. Tetapi orang yang buruk menampakkan hasadnya dan orang yang baik melawan hasadnya, menyembunyikan hasad tersebut. Kalau datang hasad kita lawan. Caranya bagaimana? Kita puji orang tersebut. Kalau perlu kita kenalan sama orang tersebut. Ya. Kenalan, senyum sama dia. Ini menghilangkan hasad. Katanya, gimana kabar Anda? Hasad tidak dia. Assalamualaikum. Kalau perlu Anda bawa hadiah, Masya Allah, gimana kabarnya? Insya Allah hasad hilang. Allah tahu Anda berusaha. Puji dia, ya. Kemudian kunjungi dia, senyum sama dia, kenalan sama dia. Itu menghilangkan apa? Hasad. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda kenal, Anda akan sayang. Tidak jadi hasad. Tidak jadi hasad. Tapi kalau Anda, ya, semakin memendam hasad, kemudian semakin berkobar hasad tersebut, Anda hanya menyiksa diri Anda dan Anda tidak akan bisa merubah kondisi orang tersebut. Kalau orang Allah ingin dia kaya, tetap dia kaya. Kalau Allah ingin dia terkenal, tetap dia terkenal. Kalau Allah ingin dia pintar, tetap dia pintar. Meskipun Anda doa jungkir balik supaya dia bodoh, dia tidak akan bodoh kalau Allah menghendaki dia kaya. Maka buat apa menyiksa diri? Ada orang datang sama saya. Ustaz, saya hasad, Ustaz. Benar, saya hasad. Susah. Berdoa kepada Allah. Jadi dia tahu dia sedang hasad dan dia benci. Itu sudah alhamdulillah. Anda benci dengan hasad Anda. Tapi Anda harus lawan, jangan pasrah. Ya, ingat, dosa yang pertama kali hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Hasad sangat berbahaya, menyiksa diri seorang, akhirnya Anda tidak pernah qanaah, tidak pernah bahagia.
Sedikit-sedikit hasad, sedikit-sedikit. Lihat orang mobilnya lebih banyak, hasad. Lihat orang rumahnya lebih besar, hasad. Lihat orang istrinya lebih cantik, hasad. Ya udah, Anda syukuri yang Anda miliki. Ustaz, jika kita sudah merasa iman kita sedang turun dan hati kita sedang sakit, hal apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang kita lakukan banyak istighfar. Di jalan kita banyak istighfar. Biasanya hati itu sakit kenapa? Karena banyak maksiat. Entah dari penglihatan yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, yang kita bicarakan, banyak istighfar. Banyak istighfar, baca Al-Quran, ikut pengajian, ya. Salat, berdoa kepada Allah. Ya, Allah ma'ati nufusana taqwaha, Allah minasraqal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Berdoa kepada Allah. Karena ketakwaan yang berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah orang yang sudah melakukan maksiat kepada Allah atau tetap mendapatkan manisnya iman? Iya, kalau dia bermaksiat, dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan perbaiki lagi apa? Hatinya. Hati itu sakit kenapa? Karena maksiat. Ya. Kalau setiap ada orang bermaksiat, maka hatinya tercatat titik hitam. Semakin banyak, semakin hitam banyak. Jadi kalau dia beristighfar, maka lepaslah, bersihlah titik-titik hitam itu sedikit demi sedikit, dan hatinya akan sehat kembali. Ustaz, bolehkah meminta takaran dilebihkan saat membeli suatu barang atau saat beli makanan minta ditambahkan? Apakah termasuk dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin? Enggak. Jadi kalau kita minta ditambahkan berarti kita minta harga kurang, ya. Tambah dong sedikit, ya. Tapi ingat, jangan maksa, ya. Saya ingatkan, jual beli itu dibangun di atas antaradin minkum, di antara keridhaan di antara pembeli dan penjual. Maka tidak boleh seorang maksa. Misalnya dia beli barang, dia nawar, ya. Berapa harganya? Penjualnya bilang 20.000. 10.000 ya? Enggak lah, terlalu murah. 10.000 ya? Enggak lah. Tapi enggak pergi-pergi situ aja. 10.000 ya. Udah ambil nih. 10.000 gratis. Itu kata para ulama tidak sah seperti itu. Kenapa tidak sah? Karena dia tidak ridho. Karena dia tidak ridho. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kalau kita lewat di depan orang undang kita makan, Ustaz, fadhal Ustaz, ke rumah Ustaz. Kita tahu dia basa-basi. Karena dia lagi ngobrol sama temannya, kita lewatnya enggak enak. Mampir. Begitu kita lewat, alhamdulillah enggak jadi mampir. Kenapa? Karena enggak ada makanan, dia cuma basa-basi. Kalau kita tahu dia cuma basa-basi, maka tidak boleh kita mampir. Kenapa? Karena kita tidak boleh memakan dari sesuatu yang dia tidak ridho asalnya, karena terpaksa. Dia mukrah, terpaksa. Kecuali dia datang, kemudian dia pegang tangan kita, ayo banyak makan, ayo. Itu baru berarti dia benar-benar ridho. Ya. Ada orang datang, ya. Saya pernah ketemu teman saya. Kata dia, saya minta hadiah dari kamu. Seorang teman kepada teman yang lain. Saya minta hadiah. Saya datang dari jauh-jauh, ingin hadiah dari kamu. Enggak ada hadiahnya. Pokoknya harus ada hadiah. Jadi minta hadiah paksa. Ya repot. Itu tidak boleh. Kalau seorang sudah memberikan terpaksa, itu tidak boleh. Demikian juga kita membeli barang, kita bilang tambahin dong. Kalau terpaksa nggak boleh. Kalau sejak awal kita bilang boleh ya sekian, tapi tambah sedikit ya, boleh nggak? Kalau dia ridho sejak awal nggak apa-apa. Tapi terkadang sudah jadi jual beli, kita mau pergi tambahin dong dikit loh, tawarannya dia. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Khawatir yang tambahan tersebut ternyata karena keterpaksaan. Ya. Adapun yang dalam surat Al-Mutaffifin adalah karena ketidakadilan. Kata Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang berbuat tatfif, yaitu mengurangi timbangan. Tatkala dia menjual barang, dia kurangi timbangan. Tapi kalau dia membeli barang, dia ingin dipenuhi timbangannya. Ini berarti dia hanya ingin enak sendiri. Kalau jual barang dikurangi, tapi kalau beli barang ingin timbangannya dipenuhi. Bagaimana cara berbuat baik seorang anak perempuan yang sudah menikah? Apakah kebaikan kepada ibu yang disebutkan Rasul 3 kali berpindah kepada suami? Enggak ya, kebaikan terhadap ibu nilainya tersendiri, kebaikan terhadap suami juga luar biasa pahalanya. Ya, masing-masing ada pahalanya. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama berpendapat kalau seorang wanita sudah menikah maka baktinya berpindah kepada suaminya, lebih utama kepada suaminya. Maksudnya lebih utama dalam sebagian hal. Misalnya ibunya minta agar dia tinggal serumah dengan ibunya, suaminya bilang tidak, kamu harus tinggal sama saya. Maka dia harus nurut kepada apa? Suaminya dalam hal ini. Dan seorang wanita, ingat hadis Nabi SAW, tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada seorang wanita, "Unduri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana
posisimu di hati suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki. Sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Oleh karena seorang wanita berusaha mencari ridha suaminya. Berusaha agar kalau suaminya melihat dia, suaminya senang, tersenyum, ya rindu ingin ketemu dia. Usahakan seperti itu, layani dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, dan Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Demikianlah para hadirin dan hadirat, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi kalau tidak ada halangan, ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.